Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya MS Design. Sudah lama saya nggak buat video tutorial karena memang cukup ada kesibukan belakangan ini. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan gimana sih cara membuat technical drawing dari awal hingga akhir di SketchUp layout. Jadi saya akan benar-benar ngejelasin apa aja sih yang harus kalian persiapkan, apa aja sih yang harus kalian buat ketika kalian ngedesain di SketchUp, supaya nanti waktu kalian pindah ke layout itu menjadi file yang efisien, gak berat, dan ringan ketika dipakai. Oke, mungkin sekian aja intronya. Gimana tutorialnya? Mari kita simak. Oke teman-teman, jadi di studi kasus kali ini saya akan menggunakan salah satu, ini adalah pekerjaan nama saya, yaitu sebuah kitchen set. Jadi contohnya saya buat ini ya tidak terlalu gampang, saya cuma sekedar furnitur lepasan yang bentuknya kotak gitu ya, enggak. Tapi juga saya juga membuatnya yang tidak terlalu susah untuk tutorial kali ini, jadi enggak yang denah besar atau denah yang kompleks atau ruangan interior yang rumit. Mungkin untuk saat ini masih belum, jadi saya ambil tengahnya aja, itu kitchen set. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini ada sebuah ruang kecil ya, existing. Jadi ada kitchen set nge-L gini di sudut, belakangnya ini langsung pintu keluar. Jadi kalau kalian perhatikan, sebenarnya ini kitchen set ya cukup sederhana aja. Jadi ini warnanya ini warna hijau, saya lupa sih finishingnya pakai apa, duko atau APL. Nah, untuk tabelnya ini dia pakai stainless. Lalu backsplash-nya ini dinding belakangnya pakai mozaik. Di atasnya sini ada cooker hood dari Modena kalau nggak salah, tapi saya lupa juga detailnya. Lalu atasnya sisanya ya kabinet dan rak, ini tempat buat naruh piring. Oke, pertama-tama yang mesti kalian pahami adalah ketika kalian membuat sebuah desain untuk dimasukkan ke SketchUp layout, kalian mesti desain kalian tuh mesti bener-bener rapi dan tertata. Jadi jangan ada desain yang bertabrakan atau mungkin angkanya yang jelek ya, misalnya koma karena kalian buatnya asal. Kalau kalian lihat di sini angka yang saya buat itu semuanya bulat, ya kan, 600 mm 60 cm. Begitu juga dengan ketinggiannya. Di sini bisa kalian lihat ketinggian kitchen ini saya buat 90 cm. BTW kalian abaikan aja ya soal konsep desainnya, apakah emang ini sesuai dengan prinsip desain atau gimana, karena emang udah kerjaan lama. Oke, kita kembali ke topik utamanya. Jadi kalian mesti detail ya ketika membuat kitchen set untuk di SketchUp layout, karena kalau kalian buatnya asal nanti pasti di layoutnya juga bakal berantakan. Nah nih contohnya seperti ini, kalau kalian lihat ini ketika kita hide, saya di sini juga membuat bolongan untuk hinge-nya atau engselnya ini. Terus ini juga tempat buat rak piring. Kalau kalian lihat di sini juga ada engselnya. Nah ini tempat buat naruh gas. Kalau kalian lihat, kita misalnya hide semua kabinetnya, pintunya kita hide. Nah kalian bisa lihat saya juga sampai menggambarkan kondisi dalamnya kayak gimana. Dan ini semua sudah terbagi dengan rapi ya, jadi nggak asal. Mungkin dulu ketika kita masih zaman-zaman kuliah atau zaman-zaman awal belajar SketchUp, pasti pas membuat gini-gini dalamnya dibuat asal-asal aja gitu, atau mungkin bahkan nggak digambar pembagian kabinet dalamnya.
Padahal ketika kita membuat gambar kerja itu sangat penting, apalagi nanti kan ini akan dikasih ke kontraktor atau pihak yang akan membuat furnitur ini ya. Itu jadi poin pertama yang mesti kalian lakukan adalah kalian mesti membuat desain SketchUp atau desain furnitur kalian apapun itu yang rapi, jangan sampai berantakan dan jelek. Sorry, bukan jelek tapi nggak teratur ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebisa mungkin ini adalah poin penting, minimalisir yang namanya material. Jadi ketika kalian misalnya ngambil material dari warehouse atau dari apapun itu, dari luar, kalian gabungin material itu semua akan numpuk di sini. Nah, jika kalian perhatikan semua material yang saya masukin ke modeling saya itu adalah material yang memang hanya ada di sini aja gitu. Jadi nggak sampai ada material yang double. Misalnya di sini ada stainless, lalu di sini ada misalnya stainless juga. Jadi maksudnya dua item ini saya pakai material yang sama. Begitu juga dengan material kaca, misalnya di sini material kaca saya cuma pakai satu saja. Satunya lagi ini kalau nggak salah material kaca yang di sini ya, untuk apa, fluted glass untuk yang di area rak piring. Lalu di sini ada warna biru, warna merah, ini aksesoris. Tapi kalau kalian lihat di sini nama-namanya sudah terorganisir masing-masing ya. Ada lampu, di sini ada warna pelukas, di sini ada material rak, ini ada material modenanya, di sini ada Pantone. Pantone ini adalah warna dari bukunya. Jadi nggak sampai ada material yang numpuk di sini banyak, itu enggak. Nah, itu yang kedua. Kalau misalnya kalian merasa ada material yang nggak penting yang numpuk tapi kalian lupa menghapusnya, kalian tinggal klik window, model info, lalu kalian klik namanya Forge Unused. Nah, ini saya bahkan juga masih ada yang ketinggalan ya. Oke, jadi poin kedua udah beres, yaitu efisiensi material. Terus sudah, yang ketiga kita juga perlu menyiapkan yang namanya tag, atau kalau di SketchUp yang lama bahasanya layer ya. Nah, di sini saya sudah buat beberapa teks, ada other, ini sorry lah ya, nanti aja. Lalu di sini ada kabinet atas, kabinet bawah. Lalu saya juga membuat tag electrical. Jadi saya kalau membuat desain kitchen, saya mesti juga harus langsung memastikan di mana sih titik elektrikalnya. Kebetulan di desain ini cuma dua aja, yang satu di sini untuk spare jaga-jaga, yang bawahnya kalau nggak salah untuk dispenser ya. Pakai dulu. Nah, lalu di sini saya juga sempat membuat engsel. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan juga sih, buat apa sih kita buat engsel? Padahal kan di dalam kabinet nggak kelihatan gitu. Nah, tapi menurut saya itu cukup penting karena nanti ini pengaruhnya ke bagian gambar kerja. Jika kita membuat layout, ini misalnya nih, nanti kita buat layout tanpa atas misalnya, gambar tanpa atas ya, top view. Nah, oke. Jadi ini adalah fungsi dari gambar engsel yang saya buat tadi. Jadi ketika kita membuat tanpa atasnya, misalnya seperti ini, kalian bisa lihat di sini itu ada gambar engsel yang detail yang akan kita gunakan, dan juga kotak berbentuk L gini ya. Sebenarnya fungsinya apa sih? Di fungsinya itu saya membuat dua level detail dari gambar engsel ini. Yang pertama yaitu level 2. Level 2 tuh bisa dibilang ya level ini penamaannya terserah, tapi saya kebetulan ngasihnya level 2. Jadi itu kayak tanda, sebenarnya kayak marking gitu, bahwa ketika kita nanti membuat gambar kerja di area tersebut, di area yang ada lambang L nya ini, itu akan dipasang engsel. Jadi ketika kita menarik garis itu akan kelihatan jelas. Nah, kenapa kita harus gambar L ini? Karena kalau misalnya kita cuma gambar seperti ini terus kita masukkan ke layout, pasti nggak kelihatan karena
antara ngeblur atau garisnya terlalu tebal. Jadi kita mesti kasih penggambaran sederhana yang mana itu bakal kelihatan ketika ditarik garisnya, tarik keterangannya ya. Itu yang pertama. Nah terus pertanyaannya adalah, kalau misalnya berarti kita nggak perlu dong buat ngasih sampai Excel yang detail seperti itu. Sebenarnya dibilang perlu ya perlu, dibilang nggak perlu juga nggak perlu gitu. Isinya apa sih dikasih Excel yang detail itu? Jadi tujuannya untuk memberikan details. Jadi misalnya nanti kalian ketika ngasih gambar detail, nah kalian mau zoom nih, kalian mau zoom in di bagian sini, ini kita akan gantian. Jadi yang cuma kotak AL ini kita hide, kita munculkan gambar Excel yang aslinya kayak gini. Jadi misalnya di sini saya pakai Excel mereknya ya misalnya yang banyak di pasaran lah, mau Huben atau Bloom misalnya. Terus mungkin bagi pihak kontraktor ini kurang jelas gimana cara pemasangannya, kita kasih view berupa gambar zoom seperti detail zoom seperti ini. Jadi bayang gitu, oh alah di sini taruhnya. Jadi itu sih biasanya saya kalau gambar 3D model untuk sebuah project yang ya cukup sederhana seperti ini, kecil gini, kalau bisa sebisa mungkin saya akan membuat sedetail mungkin, karena semakin detail juga semakin bagus. Jadi nggak mengurangi kesalahan saat produksi lah jika kita mulai membuat produknya. Oke, itu sudah. Nah jika kalian memang sudah merasa oke, gambarku sudah cukup rapi, nah sekarang kita baru masuk ke tahap nomor 4 kali membuat, yaitu adalah membuat scene. Nah jadi di sini kita mesti membuat scene. Cara membuat scene gimana? Nah sederhananya kalian tinggal masuk ke tab scene, terus kalian tinggal klik plus, udah jadi selesai. Ini ada di sini. Oke, jadi kalian kalian buat berikutnya adalah kalian mesti membuat scene. Nah, scene apa aja sih yang diperlukan? Nah, ini setiap desain pasti memiliki beda-beda ya kebutuhannya. Tapi kalau misalnya ini sih yang pasti biasanya saya buat tanpa depannya. Misalnya seperti ini. Kita buat tampak depan, kita zoom. Nah, udah gini aja. Kita klik. Oh iya, sorry tadi lupa. Kalian mesti balik ke parallel projection dulu ya. Terus baru kita klik front view. Nah, ini sudah, ini tampak depan. Lalu kalau berikutnya kita lihat dari sisi sampingnya. Jadi ini saya buat dindingnya terpisah. Tujuannya apa ya? Supaya bisa di hide seperti ini. Ini kita ambil dari sisi samping. Nah, di sini langsung kita zoom saja. Kita seleksi semua, kita klik Z, otomatis dia nge-zoom. Udah, kalian klik add. Nah, saat ini kita sudah punya dua gambar utama depan tambah samping. Apakah ini cukup? Belum, ini masih sangat kurang. Yang berikutnya kita mesti buat ya, namanya potongan. Biasanya sih ini bagian paling lama ya, paling males kalau kalian ngerjakan di AutoCAD. Nah, gimana cara bikin potongan? Kalian mesti ngambil dulu tool yang namanya section plane. Nah, kalau sudah, kalian tinggal ambil potongannya, kita klik arah mana yang mau dipakai. Nah, ini juga kita majuin sampai mana kita mau ambil arah potongannya. Isi potongannya itu setelah kita sampai sini lah ya. Di sini ada drawer, jadi dia butuh dan cukup jelas. Saya maju dikit lagi. Nah, sudah. Jika seperti ini, kalian kembali lagi ke parallel projection, kita klik front view. Kita sih semuanya kita klik zoom. Kita buat scene 3. Oke, saya scene 3. Lalu kita kembali ke sisi satunya. Kita juga perlu memperlihatkan
mungkin area di sini ya, misalnya kita ambil isi belakangnya, kita dorong terus sampai misalnya sampai gini lah ya. Nah, kita mau memperlihatkan kabinet bagian belakang ini gimana sih bagiannya. Udah, lagi semuanya kita Z. Nah, kita klik add. Nah, paling enggak kita sudah punya 1, 2, 3, 4. Sebetulnya masih bisa kalian kembangkan untuk kalau kalian explore lebih banyak lagi, mau berapa banyak view yang dibutuhkan. Itu juga tergantung bagaimana produk kalian ya. Tapi untuk tutorial kali ini biar nggak kepanjangan, saya cukup buat sampai scene sampai 4 ini dulu saja. Nah, kalau sudah, sekarang kita berarti sudah masuk ke tahap berikutnya, tapi nomor 5 kan, yaitu membuat atau mengganti stylenya. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh backgroundnya ini masih abu-abu karena kita pakai default style dari SketchUp-nya. Nah, ketika kalian buka di section, ini juga semuanya rata hitam ini loh. Nah, kita mesti ganti. Soalnya kenapa? Kalau begitu kita masukin ke layout, itu jelek gitu, nggak kelihatan garis potong itu yang mana gitu. Ini terkesan nyambung semua ini di SketchUp layout nantinya. Jadi tugas kita berikutnya adalah kita mesti ganti yang namanya styles. Jadi kita masuk ke tab styles. Nah, di sini kan dia masih pakai defaultnya itu architecture design styles. Nah, kalian mesti ganti stylesnya ke construction documentation style atau yang backgroundnya seperti ini. Nah, jika sudah, kita juga jangan lupa kita mesti hapus karena nanti bisa kita yang sudah nggak kita pakai. Biar apa? Biar nggak berat. Nah, jadi kalau backgroundnya di sini, ketika kalian masukin ke layout, dia backgroundnya akan bersih, nggak keganggu. Sedangkan kalau kalian pakai background abu-abu tadi, ya pasti akan penuh katanya ya kertasnya. Nah, biasanya sih saya supaya nggak terlalu bold ini, tapi ini tergantung ya, tergantung preferensi masing-masing. Edge-nya saya hapus, profilnya saya buat 1. Nah, atau edge-nya dinyalakan juga boleh lah. Biasanya saya buat seperti ini supaya nggak terlalu tebal. Nanti kan memang kalian lihat ya, garisnya tebal banget nih. Garis profil yang dapat 1 aja cukup. Nah, kalau sudah kita update select. Nah, jadi di apa namanya, di bagian modeling 3D ini kalian sudah punya sebuah modeling yang bersih, yang rapi, yang bagus. Jadinya nggak bikin gambar kerja layout kalian jadi berat. Karena kalau kalian asal masukin item atau asal masukin barang itu pasti berat. Nah, mungkin di tahap 1 videonya cukup sampai sini. Nah, nanti di tahap berikutnya di part 2 saya akan mulai menjelaskan bagaimana pengerjaan di layoutnya. Di tahap 1 ini kita masih ngomong 3D modeling yang benar dan rapi dulu di SketchUp ini gimana. Oke, nanti kalau memang kalian merasa butuh source file ini buat belajar ya boleh, nanti akan saya share juga di deskripsi. Mungkin sekian video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan monggo silakan lempar aja ke komentar. Sekian video dari saya. Maaf dan terima kasih.